semuanya, ketemu lagi bareng aku. Nah, seperti sudah kita ketahui di awal, bahwa kali ini kita akan belajar cara membuat tas handphone rajut dengan motif Fendi. Tas handphone ini menurutku sangat unik ya. Seperti ini tampilannya. Di sini aku menggunakan dua warna, coklat dan putih. Dan pengerjaannya tetap di bagian back loop. Setiap akhir baris kita slip stitch. Hasil tasnya cukup mewah seperti ini. Kita lihat bagian dalamnya. Muat handphone. Terus ada uang-uang kecil, kartu ATM, kartu identitas, ada permen, terus lipstick dan parfum. Apakah ada yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Tapi sebelum kita ke video tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk apresiasi terhadap video-video yang sudah aku buat supaya aku makin semangat dalam membuat video-video tutorial lainnya. Terima kasih. Kita siapkan alat dan bahannya. Untuk benang seperti biasa aku menggunakan benang jenis polyester dengan merek Polyindo, berwarna coklat dan putih susu. Hakpen merek Tulip ukuran 2/0. Satu set inner instan berukuran 12 x 4 x 16 cm, terdiri dari inner instan. Terus ada tali tas dan lengkap dengan ring D 2 buah, kunci sodok, dan tutupnya. Jadi untuk ukuran tas handphone rajut ini adalah 12 x 4 x 16 cm. Kita buat alasnya dulu. Pertama siapkan benang berwarna putih ini. Kita sebut saja putih ya, biar mudah. Kita buat slip knot. Nah, untuk motif kali ini memerlukan kelipatan 6. Jadi, untuk membuat rantai pertama, kita buat kelipatan 6 plus 1. Di sini aku membuat rantai sebanyak 13. Untuk yang akan membuat tas dengan ukuran lebih besar, bisa menambahkan rantai. Dengan catatan harus kelipatan 6 plus 1 untuk rantainya. Ini aku sudah membuat sebanyak 13 rantai. Untuk ukuran tas yang lebih besar, bisa ditambahkan rantainya ya dengan kelipatan 6. Lalu kita akan membuat single crochet bolak-balik untuk bagian alasnya. Kita mulai di lubang rantai nomor 2. Di sini kita buat 1 single crochet. Kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 single crochet. Dalam satu baris ini ada 12 single crochet. Baris pertama bagian alas sudah selesai, terdiri dari 12 single crochet. Kita lanjutkan membuat baris kedua. Buat 1 rantai, kemudian kita balik seperti ini. Lakukan sama dengan baris pertama. Kita isi baris kedua ini dengan totalnya ada 12 single crochet.
Ini di lubang pertama kita isi dengan 1 single crochet, lubang kedua sampai lubang ke-12 kita isi dengan masing-masing 1 single crochet. Sudah selesai baris kedua. Kita paskan dulu dengan inner instannya untuk bagian alas. Lalu kita buat single crochet bolak-balik. Ini aku buat sebanyak 38 baris. Nah, cara untuk membuat alas pada bagian barisnya itu harus kelipatan 6-1. Jadi, ini aku membuat sebanyak 38 baris. Untuk membuat ukuran yang lebih besar bisa ditambahkan barisnya dengan kelipatan 6-1. Ini hasilnya setelah aku membuat single crochet bolak-balik sebanyak 38 baris. Lalu kita akan menambahkan single crochet berkeliling. Di tiap sudutnya kita isi dengan 2 single crochet. Ini setelah aku membuat single crochet berkeliling dengan menambahkan 2 single crochet di tiap sudut. Ada 4 sudut kita isi dengan 2 single crochet. Hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya adalah 12 single crochet di bagian sini, terus 39 single crochet. Di sini 12 single crochet dan 39 single crochet. Jadi totalnya ada 102 single crochet berkeliling atau pas kelipatan 6. Kita lanjutkan membuat badan tasnya. Nah, sekali lagi untuk kalian yang ingin membuat ukuran yang lebih besar, kalian bisa menambahkan rantainya dengan kelipatan 6+1 dan barisnya dengan kelipatan 6-1. Lalu buat single crochet berkeliling dan setiap sudutnya kita isi dengan 2 single crochet supaya hitungannya pas kelipatan 6. Kita lanjutkan membuat badan tasnya. Pertama, kita slip stitch dulu. Jadi setiap baris kita slip stitch di single crochet pertama seperti ini. Nah, kita kerjakan di bagian back loop ya untuk setiap barisnya di bagian belakang ini. Untuk pola baris pertama adalah kita membuat 102 single crochet berwarna putih. Kita mulai di lubang yang sama. Seperti ini, kita buat 1 single crochet. Lalu di lubang depannya di bagian back loop di sini kita buat lagi 1 single crochet. Teruskan sampai totalnya ada 102 single crochet sampai akhir baris. Kita teruskan sampai akhir baris pertama. Ini setelah aku membuat baris pertama dengan benang warna putih. Totalnya ada 102 single crochet. Lalu kita slip stitch di bagian sini. Ini ada 2 lubang. Lubang slip stitch dan lubang rantai. Ini tidak kita isi. Jadi kita skip. Kita slip stitch di bagian single crochet pertama. Untuk baris kedua kita mulai dengan menggunakan benang warna coklat. Jadi kita ganti caranya, tempatkan di depan sini, lalu kaitkan, keluarkan. Tarik benang warna putih ini. Lalu kita akan mulai membuat baris kedua. Seperti biasa, tambahkan 1 rantai untuk memulai baris kedua. Nah, masih di lubang yang sama di sini. Pertama kita isi dengan 1 coklat. Lalu
Lalu di lubang berikutnya di bagian back loop, di dua lubang ini kita isi dengan masing-masing satu coklat. Hanya di bagian back loop saja. Ganti. Satu putih. Ganti. Satu coklat. Ganti. Satu putih. Ini pola untuk baris pertama. 3 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Ini ada 6 lubang. Ini adalah kelipatan 6-nya. Kita ulangi sebanyak 17 kali. Kenapa 17 kali? Karena pertama tadi kita membuat alas dengan total 102 single crochet berkeliling. Nah, dibagi dengan kelipatan yaitu 6, hasilnya adalah 17. Jadi untuk tas kali ini memerlukan pengulangan pola sebanyak 17. Kita coba lagi membuat pola baris pertama yaitu 3 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Ini pengulangan yang kedua. Pengulangan pola yang kedua sudah selesai. Kita lanjutkan sampai 17 kali pengulangan. Baris kedua polanya 3 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Ulangi sebanyak 17 kali. Di bagian ini agak kita tarik-tarik ya, supaya lurus polanya. Di sini juga. Kita lanjutkan membuat pola baris ketiga. Seperti biasa, kita slip stitch dulu di single crochet pertama. Di sini. Kita slip stitch dengan menggunakan benang warna coklat. Seperti ini. Tarik benang warna putih. Untuk memulai baris, tambahkan 1 rantai. Lalu kita kerjakan di lubang yang sama, kita buat 1 coklat. Ganti. Lalu kerjakan di bagian back loop. Kita buat 3 putih. Ganti. 1 coklat. Ganti. 1 putih. Ini untuk pola baris ketiga. 1 coklat, 3 putih, 1 coklat, 1 putih. 6 lubang ini sebagai pola baris ketiga. Kita ulangi sebanyak 17 kali. Kita teruskan sampai akhir baris ketiga di sini. Pola baris ketiga adalah 1 coklat, 3 putih, 1 coklat, 1 putih. Perhatikan setiap pola yang sudah saya tulis di video ya, supaya kalian benar dalam mengerjakannya dan tidak harus mendedel. Lanjutkan membuat baris keempat. Slip stitch di single crochet pertama baris ketiga.
tambahkan satu rantai. Di lubang yang sama kita buat satu coklat. Lubang berikutnya di bagian back loop kita buat lagi satu coklat. Ganti 2 putih, ganti 1 coklat, satu putih. Ini untuk pola baris keempat. Dua coklat, 2 putih, 1 coklat, 1 putih. Diulangi sebanyak 17 kali seperti biasa. Ini hasilnya baris keempat seperti ini nanti motifnya. Baris kelima kita slip stitch terlebih dahulu seperti biasa, lalu tambahkan satu rantai. Kita mulai baris kelima, masih di lubang yang sama. Kita buat satu coklat, ganti di bagian back loop ini kita buat satu putih, lubang depannya kita isi lagi dengan satu putih, ganti dua coklat, ganti satu putih. Ini untuk pola baris kelima. Ada 6 lubang yang kita isi. 1 coklat, 2 putih, 2 coklat, 1 putih. Kita ulangi sebanyak 17 kali. Pola pengulangannya sebanyak 17 kali. Ini dia hasilnya. Kita slip stitch di single crochet pertama, lalu tambahkan satu rantai. Kita akan memulai baris ke-6. Di lubang yang sama kita buat satu coklat, tiga putih, satu coklat, satu putih. Pola baris ke-6 adalah satu coklat, 3 putih, satu coklat, satu putih. Kita ulangi sebanyak 17 kali. Baris ke-6 sudah selesai. Makin terlihat motifnya ya. Lanjutkan membuat baris ke-7. Slip stitch, buat satu rantai. Di lubang yang sama kita buat satu coklat,
1 putih di bagian back loop, 3 coklat, 1 putih. Pola untuk baris ke-7 adalah 1 coklat, 1 putih, 3 coklat, 1 putih. Diulangi sebanyak 17 kali pengulangan pola. Nah, ini hasilnya sudah membentuk motifnya. Sudah kelihatan huruf F-nya. Kita lanjutkan membuat baris selanjutnya. Seperti biasa, slip stitch di single crochet pertama, tambahkan 1 rantai. Kita akan memulai baris ke-8. Di lubang yang sama, kita buat 1 putih, lalu di lubang berikutnya di bagian back loop kita isi masing-masing dengan single crochet back loop berwarna putih sampai akhir baris, atau di baris ke-8 ini ada 102 single crochet back loop berwarna putih. Kita lanjutkan sampai selesai. Seperti ini. Baris 9 akan kita mulai slip stitch, tambahkan 1 rantai. Di lubang yang sama untuk baris ke-9 kita buat 1 coklat, di lubang berikutnya di bagian back loop kita buat 1 putih, 1 coklat, 1 putih, 2 coklat. Ini untuk pola baris ke-9. 1 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih, 2 coklat. Kita ulangi sebanyak 17 kali pengulangan pola. Hasilnya seperti ini. Lanjutkan membuat baris ke-10. Slip stitch, buat 1 rantai. Di lubang yang sama kita buat 1 putih, di lubang berikutnya di bagian back loop buat lagi 1 putih, 1 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Ini pola untuk baris ke-10. Pola baris ke-10 adalah 2 putih, 1 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Diulangi sebanyak 17 kali.
Baris ke-10 sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan membuat huruf V dari awal lagi, dari sini. Kita akan lanjutkan membuat baris selanjutnya. Slip stitch, tambahkan 1 rantai. Baris ke-11 akan kita mulai di lubang yang sama. Kita buat 1 putih, di lubang berikutnya di bagian back loop kita buat lagi 1 putih. Satu coklat, satu putih, dua coklat. Ini untuk pola baris ke-11. 2 putih, 1 coklat, 1 putih, 2 coklat. Kita ulangi sebanyak 17 kali. Baris ke-11 sudah selesai. Baris ke-12 akan segera kita mulai. Kita slip stitch terlebih dahulu seperti biasa. Buat 1 rantai untuk memulai baris ke-12. Di lubang yang sama, kita buat 1 putih. Di lubang berikutnya di bagian back loop, kita buat 2 coklat. Satu putih, satu coklat, satu putih. Pola baris ke-12 sudah selesai. 1 putih, 2 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Kita ulangi 17 kali. Ini sudah selesai baris ke-12. Lanjutkan membuat baris 13. Seperti biasa slip stitch terlebih dahulu. Buat 1 rantai. Di lubang yang sama kita buat 1 putih. Lubang berikutnya di bagian back loop kita buat lagi 1 putih. Di lubang berikutnya dan seterusnya di bagian back loop kita isi 1 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Pola baris ke-13 sudah selesai. 2 putih, 1 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Ini kita ulangi. Seperti ini baris ke-13 hasilnya. Kita akan membuat baris terakhir untuk satu pola ini hanya sampai baris ke-14.
buat satu rantai. Di lubang yang sama kita buat 3 coklat. Satu putih, satu coklat, satu putih. Pola baris ke-14 sudah selesai. 3 coklat, 1 putih, 1 coklat, 1 putih. Ulangi 17 kali. Baris keempat sudah selesai. Nah, untuk motif kali ini polanya hanya sampai baris ke-14. Jadi untuk baris ke-15 dan seterusnya kita menggunakan baris pertama sampai baris ke-14. Kita buat sampai ukuran yang kita inginkan. Untuk tas HP ini aku membuat sampai 36 baris. Kita slip stitch untuk mengakhiri baris ke-14. Kita teruskan membuat baris ke-5 dengan pola baris pertama sampai mencapai ukuran tinggi yang kita inginkan. Ini aku sudah membuat sampai 35 baris. Jadi ini ada 2,5 kali pengulangan pola. Untuk mengakhiri, aku membuat 5 baris single crochet berkeliling dengan menggunakan benang warna putih. Seperti ini. Kita rapikan dulu benang ini dengan memotongnya menggunakan korek gas. Kita paskan dulu ke innernya seperti ini. Kita akan melakukan finishing. Pertama kita jahit tutupnya. Kita paskan posisinya. Nah, bagian belakang ini kita jahit dengan menggunakan tusuk tikam jejak dengan jarum tapestry. Nah, bagian slip stitch ini harus berada di belakang. Kita jahit mengikuti lubang-lubang yang sudah tersedia di tutupnya ini. Seperti ini setelah aku menjahit menggunakan tusuk tikam jejak. Lalu kita akan memasang kunci sodoknya. Paskan posisinya. Setelah yakin pas, baru kita pasang. Ini hasilnya. Lalu kita jahit ring D-nya di samping kanan kiri. Jahit seperti biasa dengan menggunakan jarum tapestry dan benang warna putih ini. Jahit aja seperti biasa. Bagian kanan dan kiri. Terakhir kita jahit rajutan ke badan innernya. Di sini aku menggunakan jarum dan benang jahit biasa. Kita jahit mengikuti garis-garis yang sudah ada. Ini aku menggunakan tusuk tikam jejak untuk menjahitnya. Tas handphone rajut, teknik tapestry dengan motif Fendi. Bagaimana? Cantik bukan hasilnya? Aku harap kalian bisa mengerti apa yang sudah aku praktekkan dari awal sampai akhir video kali ini. Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ditunggu video-video tutorial dari aku. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel aku dan terima kasih.